Senyum kamu, kebahagiaan kamu itu semangat buat aku nyari kerja. Tuh. Saya kadang kalau mau nyeritain gini dibilang cengeng 300 juta, Pak. Ya untuk saya pribadi sebagai buruh pabrik itu duit yang besar loh. Besar, itu besar. Utang kamu di bank itu bisa ngelebihin dari mereka tuh. Iya. Cicilan saya itu di bank, wah. Teman-teman yang nggak tahu Mas Edo itu siapa, teman-teman bisa nonton video-videonya Mas Edo tuh banyak di TV-TV nasional gitu. Jadi Mas Edo ini ya kepengen share aja kita satu visi di sini gitu. Teman-teman kan banyak nih sebenarnya punya goals, cuman mereka tuh nggak tahu goalsnya apa. Jadi alasan buat berhentinya tuh bingung gitu, apa sih gitu loh. Menguatkan. Iya. Terus juga buat orang sekelilingnya dia, keluarganya dia jangan dijauhin, support gitu, bantu gitu. Kalau dilepas makin nggak karuan ntar, Pak. Saya punya istri yang hebat aja itu. Alhamdulillah ya, bersyukur ya. Malah sekarang nambah anak, Pak, jadi Wah, bahagia. mantap. Kalau saya masih main, nggak bakal mungkin saya nambah anak, Pak. Tuh teman-teman, kalau kalian berhenti tuh udah banyak banget hikmahnya, banyak banget manfaatnya. Apa kalian nggak berpikir saat kalian itu mau depo, terus depo kalian itu ke rekening yang random aja gitu, di sana atas nama Ahmad, atas nama Siti gitu. Jadi lu ngasih duit ke orang yang bener-bener lu nggak kenal gitu kan, saat mengalami masa-masa pahit itu gitu. Itu yang menguatkan istri atau siapa? Istri juga, keluarga juga, karena kan memang saya 2 tahun itu tiap bulan minus, Pak. Iya. Jadi masih dibantu sama orang tua makan. Gitu. Selain istri ya, itu saat tahu Mas Edo apa ya? Main Kecanduan gimana tuh ini respon mereka? ya sama seperti kebanyakan orang, mereka pertama awal ngasih tahu ya. Ya sekarang penjudi mah nggak bakal membalah dikasih Iya, tahu iya. juga gitu. Terus diomelin juga gitu, saya sempat mau diusir juga gitu kan. Cuman yang namanya keluarga mereka tetap ngerangkul lah, walaupun ya dibilang sebel juga gitu kan. Cuman kan namanya saudara juga, mereka punya keluarga sendiri gitu kan, nggak mau selalu bantu gitu. Iya, Saya juga iya. ngertiin, makanya saya kayak kadang ngejaga jarak. Ya udah lah, gue nggak mau ngerepotin mereka gitu. Ya udah, saya mencoba dikit-dikit berhenti gitu. Emang udah harus stop, Pak. Makanya saya pengennya tuh selalu berbagi pengalaman ini biar orang-orang tuh semakin tahu dampaknya gitu. Ya kalian bisa lihat sendirilah dari sosial media apa dampak dari efek judi online ini. Iya, Yang benar. entah ya banyak lah, bisa dicari tahu sendiri gitu loh. Benar. Nggak ada positifnya. Benar. Udah mau nunggu apa lagi? Mau nunggu barang kalian habis, rumah tangga kalian berantakan, jangan sampai gitu loh. Makanya sebelum itu udah stop. Bagi yang baru terjun udah stop, jangan dilanjutin lagi. Kalau yang udah terjerumus jauh ke dalam itu udah lupain aja kekalahannya, walaupun susah buat ikhlas. Ya udah lupain gitu, nggak bakal bisa balik duit kalian gitu loh. Tolol aja masih mikir ngebalikin utang, bayar utang dari duit judi. Lu kalau jatuh ke dalam jurang buat bangkit itu makin lama. Benar. Untung ya itu istri ini banget itu support banget gitu ya. Yang banyak kejadian juga yang daerah mana gitu, ratusan istri gugat cerai suaminya gara-gara judi. Itu juga sebagai salah satu contohnya. Ya saya nggak mau rumah tangga saya berantakan. Untung istri Mas bukan salah satu orang-orang itu ya. Mungkin menurut Mas tuh yang di posisi titik balik, oh gue nggak mau pisah sama istri gitu. Itu istri udah pasrah banget apa gimana tuh? Ya emang udah pasrah banget kan, saya main juga dari sebelum nikah, Pak. Oke. Emang puncaknya itu setelah anak lahir. Oke. Puncaknya anak lahir juga. Ya udah, saya titik baliknya itu ya saya berhenti karena ngeliat anak. Mungkin ini ya kalau anak belum ada itu mungkin kejadian pisah. Cuman ya saya ngeliat anak juga, ngeliat istri yang begitu hebat perjuangannya. Sebenarnya banyak, Pak, perjuangan istri saya yang nggak bisa saya ceritain di sini juga gitu kan. Luar biasa hebat istri saya, Pak. Ya. Mungkin di luar sana juga kalau itu banyak istri-istri yang pengen support gitu. Cuman karena suaminya bebel aja. Namanya juga kesabaran kan pasti ada batasnya gitu. Benar. Makanya untuk para suami yang masih main itu udah stop aja sebelum rumah tangga kalian berantakan. Setuju. Ini cara ngomong nada saya beda karena emang dari hati, Pak, gitu. Jangan sampai gitu loh. Iya, benar. Pahit, Bos. Benar. Oke lah kalau misalkan duit hilang masih bisa dicari, Pak. Rumah tangga berantakan itu, aduh. Iya.
Efeknya kemana-mana. Di video gue tuh ada yang orang tuanya tahu bahwa anaknya itu kecanduan judi online, kecanduan judi, terus hartanya habis, orang tuanya jarak 3 bulan meninggal. Kenapa? Kepikiran. Jadi diagnosisnya itu depresi di dokter ya. Waktu perawatan itu tuh depresi. Sakit depresi gitu loh. Bukan apa jantung apa gitu loh. Yang saya pribadi gini Pak, emang buat menjudi itu dibutakan gitu. Kalau saya dulu kan memang anak saya kan sufor ya. Jadi punya duit itu saya lebih milih main daripada buat susu anak. Tuh. Kurang lebih sama gitu. Makanya jangan untuk masa-masa pemulihan buat berhenti itu, sampai sekarang pun saya udah berhenti, saya nggak mau megang duit banyak gitu. Paling-paling lebih ya selisih gocap lah gitu buat pegangan di jalan, nggak mau megang duit banyak gitu. Yang namanya manusia kan takut hilap, walaupun saya dalam pribadi pengen berhenti ya saya mencegah gitu loh. Toh juga ngasih semua penghasilan ke istri kan bikin istri bahagia. Saya juga percaya istri saya ngasih yang terbaik buat keluarga gitu. Saya juga kadang istri izin, ayah beli ini ya, beli itu berapa, mahal tapi berapa, 70.000. Dalam pikiran saya habis ratusan ribu, jutaan loh. Iya. Ini istri cuma 70.000 aja kok dibilang mahal, udah pakai, habisin duit yang ada. Soal duit masih bisa dicari. Iya. Senyum kamu, kebahagiaan kamu itu semangat buat aku nyari kerja. Tuh. Saya kadang kalau mau nyeritain gini dibilang cengeng, saya ya nggak apa-apa. Kalau lu pengen nangis nggak apa-apa. Di video gue, di podcast gue banyak nangis, tapi karena gue blur aja. Istri saya hebat banget Pak. Yang diceritakan Mas Edo ini nyata, udah nyata gitu, mau diapain lagi gitu. Memang udah hidup kalian bakal dikontrol sama sesuatu yang nggak kalian kenal gitu kan ya. Emang rata-rata menjadi ceritanya sama gitu, sama banget. Yang rumah tangganya berantakan, hutang di mana-mana. Pertama kali dipanggil TV One. Itu untung alhamdulillahnya mertua nggak nonton TV. Biasanya nonton di TV One kan. Bentrok sama bola, jadi dia lebih milih bola. Untung banget itu. Oke. Sampai sekarang nggak tahu ya. Istri. Itu kalau menurut Mas nih, seumpama tahu, ya saya bilang jujur, tapi kan itu masa lalu saya gitu. Toh juga sekarang bisa ditanya lah sama istri saya gimana bahagia nggak gitu kan. Saya sih nggak mau, ya saya bilang saya jujur, saya nyesel gitu, saya ngerasa bersalah. Cuman sekarang bisa ditanya sama anaknya, bahagia nggak sekarang, bisa ngeliat perubahan saya apa enggak gitu. Bersyukur banget punya istri yang mantap lah. Emang itu udah jodoh. Banyak juga tuh yang diceraikan di video gua. Ada banyak juga yang terima kasih sama gue di DM udah nonton video gue, ngikutin gue terus berhenti, ada gitu. Cuman ada juga yang nonton terus, gue udah nonton video lu tapi gak mempan kayak gitu katanya. Coba ngeliat dari sisi mantan pemainnya gitu ya. Itu gimana menurut Mas Edo itu? Karena golnya belum dapet tadi itu. Kayak misalkan dia belum kehilangan sesuatu yang sangat berharga, duit bisa dicari. Cuman kalau misalkan orang yang dicintain udah pergi, itu baru kena. Jangan sampai kejadian lah. Ya kalau misalkan nggak ada orang yang mencintainya, cintain diri sendiri lah. Yang saya alami itu, saya juga nyabi ngojek ya. Jadi saya pernah, pokoknya setiap penumpang yang perjalanan jauh, saya sempat buka omongan gitu. Karena emang saya nggak mau pengalaman saya itu dirasain orang-orang gitu. Jadi saya cerita, oh iya mas, oke. Sumpah, besoknya selang berapa minggu ketemu itu lagi. Bawa cerita, merinding tuh saya. Kejadian. Gimana? Jadi tuh penumpangnya saya dapat lagi beberapa minggu kemudian. Orang yang sama kemarin ya? Cerita. Gimana? Saudaranya apa sepupunya gitu ya, rumah kejual, terus harta bendanya lah, sampai dia ngebuat kriminal, gelapin mobil. Oke. Itu kejadian asli. Wah bener mas, cerita mas gini, sampai kejadian di saudara saya. Makanya saya cerita Pak, emang efeknya segitu parahnya. Jangan ada di podcast gua. Ada daerah tempat lu bro. Serius. Kejadiannya persis kayak yang lu ceritain ini. Dia ngelapin mobil rental. Dia nyewa mobil rentalnya itu di Gadekan. Gara-gara judul, udah ngobrol sama gua, bisa jadi orang itu. Waduh, lucu nih teman-teman. Kalau bener orangnya nih, Masya Allah. Terus. Pokoknya setiap saya dapat penumpang itu, pasti saya ceritain gitu.
Kalau orang awam yang nggak ngerti judol tuh, nggak mungkin sampai ratusan juta, sampai miliaran gitu. Duit banyak sekarang. Duit di digital itu nggak berasa, bos. Lu mau digitnya nolnya banyak juga, tinggal sekali klik, bener nggak berasa. Bener. Cuma kalau untuk para ya mantan pemain atau orang yang main, itu udah hal biasa. Kalau sekarang lu udah benar-benar stop nih. Saat itu lu ngerasa gue orang paling bodoh apa kayak gimana? Iya. Istri saya bilang gini, Pak. Saya kalau lagi mau ada acara di rumah temen, teman-teman itu saya kadang, enaknya rumah teman kamu udah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, sukses lah. Iya. Utang kamu di bank itu bisa ngelebihin dari mereka tuh. Iya. Cicilan saya itu di bank, wah. Iya. Ya walaupun nggak banyak sih ya, ditotalin 300 juta, Pak. Ya untuk saya pribadi sebagai buruh pabrik itu duit yang besar loh. Besar, itu besar. Bisa buat rumah yang begitu bagus. Iya. Istri saya itu sampai bilang kayak gitu. Tolol lo gitu kata istri. Iya, Cuman iya. emang saya nggak marah, emang itu Iya. kesalahan saya. Iya. Apapun itu kalau misalkan dia ngatain saya salah. Iya. Ya mau diapain, emang salah kok. Iya. Mau marah, goblok aja ya, lu salah kok. Ngaku aja udah salah. Benar. Toh juga itu kan hanya sesaat gitu loh. Sekarang udah dewasa, udah gede, nggak ada bos obat yang manis, pasti pahit. Nah, Itu buat motivasi kalian aja. benar. Setuju. Bagus, benar. Sekarang sama gini, Pak. Kalau misalkan rata-rata masyarakat menengah ke bawah buat main judi, UMKM itu nggak jalan. Ya. Kenapa saya bilang nggak jalan? Sekarang, dulu orang punya duit jajan gitu. Sekarang rata-rata orang Bekasi pabrik gitu ya. Jajan duitnya muter. Kalau misalkan rata-rata orang main judi, duitnya deposit yang entah tahu kemana, ekonomi nggak berjalan. Setuju. Gitu, ngerembet kemana-mana. Benar, Ekonomi nggak jalan, kemiskinan bertambah. Sampai kan sekarang ya banyak juga lah yang gulung tikar usahanya karena emang nggak jalan ekonominya. Benar, setuju. Ayolah kita sama-sama gitu loh, berhenti. Katanya mau jadi negara yang maju, kita mulai dari diri sendiri dulu. Benar. Gitu, jangan dari yang atas dulu, kita nggak nyampe. Benar. Dengan kita cara berhenti, terus kita jajan, UMKM berjalan, ekonomi ntar semakin bertumbuh gitu. Kita saling support gitu. Saya malu sebenarnya ngomongin aib kayak gini gitu, cuman saya pikir saya berbagi kebaikan gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa loh, gue malu gitu kan. Yang penting kalian nggak merasakan apa yang saya rasa gitu. Terus juga kalau kalian yang udah ngerasain udah stop gitu, mau sampai kapan kalian ngerasa susah, ngerasa hancur? Iya, benar. Itu kalian mau nikmati kepedihan selamanya gitu. Semenjak ini judi online betul-betul mewabah nih di negara kita tercinta ini, itu memang efeknya banyak banget pengusaha UMKM yang mereka drop gitu, gara-gara uangnya memang nggak berputar di Indonesia gitu, lari semuanya ke luar negeri nih, di Kamboja nih, ke bandar-bandar kalian. Kalian kepengin ngasilin uang dari sesuatu yang kalian nggak ada kerja kerasnya gitu ya? Nggak. Kalau lo mikir kayak gitu, di saat sekarang lu udah berada Bodohnya gua. Aduh, tolol, astagfirullahaladzim. Gimana nih menurut lu untuk anak-anak yang masih muda-muda nih? Menurut gua nih yang gua nyesel itu umur 25 ke atas, kalau lu nggak punya tabungan, mau jadi apa lu? Ya termasuk gua sekarang umur gua di atas 30 nggak punya apa-apa. Ya gua ngerasa nyesel aja gitu. Cuman kan balik lagi, yang namanya rezeki nggak tahu. Gua niat berubah nih, nggak tahu, siapa tahu ya kedepannya lebih bagus gitu kan. Sengaja memperbaiki ekonomi. Emang lu nggak ngiri teman-teman lu sukses, lu kagak? Iya. Gitu benar. aja. Benar, setuju. Motivasi lu itu aja. Iya, setuju. Jangan sampai telat lah gitulah. Oke lah kalau misalkan udah telat, lu berubah gitu. Nggak ada istilah kata telat hancur segalanya, enggak. Iya. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Setuju. Zaman sekarang banyak yang umur 30 ke atas, 40 ke atas nggak punya rumah gitu. Iya. Susah. Ya walaupun mungkin karena ekonomi masing-masing beda ya, cuman apa salahnya sih kita ngusahain gitu. Betul. Setuju. Saya ngalamin, kita udah usaha, kita berdoa, ya udah serahin ke atas gitu. Rezeki nggak ada yang tahu. Iya. Apa nih yang hikmah lah ya, hikmah yang lu rasakan setelah lu berhenti
apa nih hal-hal yang lu dapatkan yang bikin lu tuh benar-benar happy banget gitu? Terutama batin sih Bang. Batin ya? Batin. Kalau udah berhenti itu, walaupun punya hutang ya, Iya. cuman batin itu beda. Lu kalau punya duit itu ngeplong aja gitu, jadi nggak ngerasa gini loh, kayak dulu gue punya duit itu masih mikirin gue tos-tosan kan nih ya, gue mainin lagi nggak nih ya gitu. Jadi nggak tenang batin. Cuman kalau udah berhenti itu, niat emang berhenti ya, itu batin plong, terus apapun yang kita lakuin itu dipermudah gitu. Ya balik lagi bahagian batin itu emang, terutama itu. Nanti efeknya ke istri, ke saudara, nanti ngerangkul lagi. Oke, dulu orang yang pernah ngejauhin atau apa ya, underestimate ke lu, mungkin bisa dibilang mungkin benci juga ya, karena saat itu kan kondisi lu tuh kan Ngerepotin ya mungkin lah. bukan, ya ngerepotin dan bukan lu yang sebenarnya gitu kan. Kecanduan itu akhirnya mereka pada mulai ini apa namanya, deket lagi atau gimana? Dulu sih gue ngejaga jarak, bukan mereka yang ngejauhin sih, gue ngerasa gue nggak mau jadi beban nih buat mereka gitu kan. Cuman lama-lama gue nyoba ngerangkul lagi apa yang mereka butuhkan, kayak misalkan tenaga gitu kan, gue coba bantu gitu. Ya mereka juga, namanya saudara juga ngenauin gitu, udah kita ngeluarin. Gue bukannya perhitungan, tapi saudara gue yang pengertian. Gue bantu tenaga, mereka ngasih duit. Akhirnya terjalin lagi hubungan kita, romantis kita gitu, saudara. Udah harmonis lagi gitu ya? Harmonis lagi. Iya. Itu dari saudara-saudara dari istri banyak yang tahu nggak tuh dulu? Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada yang tahu. Plus ya? Sama sekali nggak ada yang tahu. Oke. Ya mungkin dibantu Allah juga kali. Cuman kalau misalkan tahu ya Pak, Bu, atau saudara bibi yang lain, itu kan hanya masa lalu saya, masa lalu aku. Ya alhamdulillah sekarang istri saya udah bahagia Ya, gitu. amin, alhamdulillah. Korban judi online, kalau yang mereka yang punya istri, punya anak tuh kadang aku melihatnya miris gitu. Teman Miris saya banget. pribadi, temen PT sendiri, dia punya anak 3 kecil semua. Itu lebih gila daripada saya mainnya. Gimana tuh? Lebih jor-joran lagi, bener-bener nggak mikirin istrinya itu. Nggak mikirin anak istri. Saya sering gitu loh, nyindir-nyindir dia, terus nyuruh dia berhenti. Karena saya mikir, ke anak istrinya, bukan ke dianya, saya nggak mau. Iya. Karena dampaknya ke anak istrinya, masih kecil, anak-anaknya butuh seorang bapak yang bener gitu loh. Yang butuh jajan lah, yang butuh perhatian. Sekarang yang namanya pemain judi itu emosionalnya itu nggak terkendali. Benar. Kayak misalkan habis kalah pulang, lu pasti marah-marah, semrawut. Tapi kan kasihan anak lo, istri lo yang butuh perhatian lo gitu. Nggak hanya sekedar ngasih duit tok, udah mereka butuh perhatian lo gitu. Iya, setuju. Kayak misalkan dengan cara hal kecil deh, kayak misalkan lu udah mulai stop nih. Hal yang lu lakuin kayak misalkan jalan-jalan keluar. Gini, gue dulu pas masa-masa ekonomi hancur, gue nggak pernah keluar sama sekali. Tapi udah dengan berhenti, ya gue nyoba keluar setiap malam nyari makan, walaupun hanya sekedar 20.000, keliling nyari makan sama anak istri. Bahagia banget itu, asli. Lo boleh tanya deh istri mana. Benar. Walaupun hanya keluar, mermodalkan 20.000, nyari angin, nyari cemilan, itu bahagia banget. Benar. Karena kebahagiaan itu kita nyiptain sendiri, nggak perlu kita nyentuh orang lain, gitu loh. Nggak usah ngikutin, oh kita bahagianya harus kayak gini-gini, enggak. Iya, gitu. benar. Lihat perubahan mental lu yang bener-bener langsung gitu kan, maksudnya dari yang kecanduan segala macam, dan lu bener-bener berubah cara berpikirnya segala macam. Gimana tuh menurut kacamata lu ya, sebagai suami ngelihat istri tuh gimana kayaknya? Dilihat dari fisiknya aja tambah gede, makan mulu bahagia. Bahagia ya. Sekarang kalau yang batinnya tersiksa, kelihatan lah Bang. Kelihatan ya. Auranya juga. Benar-benar. Nggak perlu gue ceritain, bisa dilihat sendiri gitu kan. Dia auranya udah beda, fresh, walaupun dia nggak mandi seharian juga tetap kelihatan cantik bagi gua. Ya emang kalau udah berkeluarga, mencarinya apa lagi gitu. Benar, Pasti anak buat kebahagiaan anak istri. Setuju. Anak yang kedua ini berarti setelah lu berhenti ya? Berhenti judi online? Iya, baru 5 bulan. Oh, baru 5 bulan, wis. Sepasang Bang. Mantap. Kadang-kadang teman-teman tuh banyak hal yang perlu disyukuri tapi nggak ngeh aja gitu. Iya nggak sih? Iya. Ya bayangin saat kondisi lu saat itu lagi kacau, jadi zombie kan, lu saat itu jadi zombie bisa dibilang kan. Apa yang dia pikirkan, otaknya tuh bukan otaknya dia sebenarnya gitu loh. Saat lagi zombie, bayangin kalau istri lu tuh bener-bener ke pengadilan, ya kan? Itu terjadi. Terus kedua, lu disikat sama
perusahaan lo, pecat. Banyak kan yang terjadi, akhirnya mereka kerjanya kacau, cerai segala macam kayak gitu kan, karena udah terlanjur carut marut gitu loh. Jadi apapun masalah lu jangan bawa ke kerjaan, karena itu sumber penghasilan satu-satunya. Oke lah kalau lu punya lain, tapi kan tetap aja lu penghasilan lu harus tetap jalan, nggak boleh dihancurin itu. Masa lu mau ngerembet ke tempat kerja juga? Banyak orang yang nggak berpikirnya kayak lu. Gue salut sama lu bisa membedakan ya, mungkin saat lu lagi jadi zombie itu dulu, lu bisa membedakan, oh nih di kerjaan gue mesti gini gitu ya. Dan karena gini bro, yang cerita sama gue tuh, bang, gue udah mau dipecat. Demi Allah bang, akhirnya gue dimaki-maki sama DC bang. Gimana nggak ketar-ketir gue. Sekarang gue punya ada salah satu pinjol lah. Dia ngacang-ngacang extension gue sampai tembus ke HRD, HRD gue dimaki-maki. Gue nggak mau nunjukin gue kena, gue down nggak mau. Gue telepon, mampus lu bentar lagi dipecat. HRD lo abis gue maki-maki, gue balikin dong. Gue dipecat gara-gara itu, pesangon gue keluar bos, ratusan juta. Gue dapat pesangon, utang lu gue gak bayar. Lu mempermalukan gua ilegal ya, karena pemerintah juga nganjurin nggak dibayar, walaupun secara agama utang harus tetap dibayar, bodo amat. Lu udah bikin malu gua kok, anggap aja lunas gitu. Ya gua pasangan gua keluar ratusan juta, utang lu gua nggak bayar, bodo amat. Padahal mental kena itu bang. Cuman gua nggak mau nunjukin aja. Lu sikat nyali ya? Iyalah, lu ngadu mental sama gua bos. Wis, lu boleh tanya yang terjerat pinjol mentalnya kuat-kuat. 40 aplikasi, gila. Habis itu ya gue tetap kerja sebaik mungkin, gue nggak mau ke bawah-bawah sampai ke tempat kerja, walaupun semerawut, gue tetap profesional, emang itu penghasilan gue satu-satunya. Setuju. Untungnya ya lu sekarang udah bangkit, dan sekarang nih teman-teman yang sekarang masih kecanduan, masih susah berhenti, nanti kalau kalian berhenti ya udah, itu jadikan pengalaman hidup kan, namanya orang tuh versi proses hidupnya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda, grade-nya berbeda-beda. Jadi gue juga nggak tahu apakah penderitaan lu itu lebih besar dari penderitaan gue yang pernah gue alamin atau sebaliknya. Kita nggak tahu gitu. Karena gue juga belum tentu mampu kalau di saat lu itu posisinya gue. Belum tentu juga gitu dan sebaliknya. Oke? Jadi jadiin pelajaran aja. Kadang-kadang teman-teman tuh nggak mau berhenti karena udah terlalu jebur, gue udah terlanjur hancur kalian kayak gitu loh. Jadi nggak berpikir bahwa ini nanti kalau gue berhenti ini proses kayak gitu loh. Karena gue proses berhentinya itu nggak langsung berhenti. Gue prosesnya lama itu. Setahun lah gitu. Jadi gue ngurangin main dikit-dikit, masih nyolong-nyolong, cuman dikit-dikit timbul rasa penyesalan gitu kan. Ya udah, maksud gue dengan kalian nonton kayak gini nih, udah stop gitu. Cari kesibukan, lama-lama juga bisa kok. Terutama tuh yang harus dua hal nih. Satu, harus ada yang memanage duit, itu udah harus pasti. Yang kedua, kalau misalkan emang punya duit, mindsetnya dirubah gitu loh. Gini loh, deposit udah pasti kalah, udah pasti 1 berbanding 1 juta gitu loh, dan nggak mungkin lo pasti menang. Udah lupain kekalahan kalian gitu, nggak bakal balik duit kalian. Ikhlasin, udah cari kesibukan lain, cari penghasilan lain. Lu ngabisin duit doang, kagak nyari penghasilan, hancur hidup lo bos. Benar. Yang lain udah nyari penghasilan tambahan walaupun udah punya penghasilan tetap, lu mah ngabisin duit. Udah stop aja, nggak usah dilanjutin. Nggak ada kata terlambat kok. Benar. Ada kejadian mungkin 10 kali lipat dari lu, orang ini tuh nggak khusyuk gitu loh, nggak dapat makna. Nah, orang-orang yang kayak gini ini nih bener-bener nggak tahu juga. Aku banyak banget interview orang-orang kayak gini. Apakah mungkin berhentinya bener-bener harus dia gembel secara harfiah, bener-bener gitu. Kehilangan semuanya dan dia bener-bener nggak punya rumah. Dan lu kalau ngeliat video gue tuh ada yang kayak gitu. Di jalanan dari masjid ke masjid, hidupnya jadi marbot. Yang tadinya dia tajir. Ya itu pengalaman, lu mau jadi kayak gitu. Mohon maaf nih, bukannya gua ngatain dia, enggak. Maksud gue, itu pengalaman lu. Apakah kalian mau kayak dia? Kan nggak mungkin. Gitu, itu jadi pelajaran sebelum kejadian kayak dia, udah. Stop. Banyak kok kejadian-kejadian kayak gitu. Kalian sempetin deh coba baca atau nyari berita korban-korban judi online yang terkini gitu ya. Itu kayak yang kemarin. Terus yang gantung diri di tol. Ya enggak? Terus ada banyak banget. Jadi itu biar mungkin buat pengobat lah. Kali aja dari situ teman-teman bisa tergugah buat berhenti gitu. Karena Mas Edoy, gua gitu kan, kita cuman
sebatas sharing aja. Kalau kalian memang nggak punya referensi ngebuka diri buat berhenti, ya susah ya. Kan ya saya bilang, walaupun pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin, terus di lingkungan keluarga juga semaksimal mungkin, kalau orang yang nggak mau berhenti nggak bakal bisa. Itu balik ke diri sendiri gitu loh. Bener. Ya kalau misalkan contohnya udah banyak kok, kalian nggak mau jadi kayak dia, tinggal pilih mau jadi dia atau berubah. Gitu aja, pilihan di tangan kalian sendiri kok. Kalau misalkan udah jadi kayak dia, jangan nyalain orang lain, gitu aja. Iya, bener. Orang pilihan kalian sendiri kok yang ambil. Bener, setuju. Buat teman-teman yang sekarang masih main, ya udahlah. Maksudnya, ini kita lagi nggak ngomongin nominal ya. Nominalnya berapa, itu udah versinya berbeda-beda kalau ngomongin nominal gitu. Karena penderitaan ini kita nggak bisa taker gitu. Tapi yang jelas, insight dari Mas Edoy, masukan-masukan, cerita-cerita dia ya. Itu gue sendiri yang terus terang, gue sama sekali bukan pemain. Ngedenger Mas Edoy cerita kayak gitu, kadang-kadang ya merinding gitu, miris gitu. Untung gitu kan, jadi terselamatkan gitu kan. Kalau misalkan orang yang buat berkeluarga, belum yang berumah tangga, lihat kok keluarganya aja bang, nyokapnya, bapaknya kayak gimana gitu. Yang harusnya lo menjadi tumpuan tulang punggung, tapi lo ngancurin impian mereka, nggak bisa bagian mereka, itu aja. Lo ngeliat nyokap lo nangis, seduna, berasa di rumah habis, bang mah butuh ini, lo jangan cuma ngomong, aduh gue ngerasa gagal, aduh gue nggak bisa, gue sedih. Ya lo berubah lah, jangan cuma ngomong doang gitu loh. Terakhir, saran-saran lu buat teman-teman yang lagi nonton, yang sekarang masih kecanduan, susah berhenti, atau yang belum pernah main tapi ingin jebur, pengen main, gimana nih? Kalau yang belum main atau orang-orang di sekelilingnya itu yang tahu, orang sekelilingnya ada yang main, keluarganya yang main, kasih tahu dampaknya itu parah, hebat. Efek dominonya jadi satu jatuh, ngerembetnya kemana-mana, ke saudara, ke teman, bahkan ke orang yang baru dikenal. Kalau yang baru main, udah stop, jangan nunggu ekonomi lu hancur, keluarga lu hancur, udah stop, jangan sampai. Kalau yang udah terjerumus, udah lupain gitu loh. Ikhlasin walaupun berat, jangan pernah berpikir lu ngelunasin utang dari main lagi, semakin terjerumus. Semoga pengalaman gue ini bisa memotivasi kalian, hidup kalian lebih baik juga gitu loh. Sayangilah orang-orang di sekeliling kalian, anak, istri, orang tua, itu jadi motivasi kalian buat berhenti. Walaupun kalian nggak bisa berhenti brek, seenggaknya kalian dikit-dikit berubah lah gitu. Namanya proses nggak bakal ngianatin hasil gitu. Tinggal bercermin dari pengalaman orang aja gitu. Lu mau nggak jadi kayak gini atau berubah jadi lebih sukses? Nggak ada kata telat untuk berubah. Stop mulai dari sekarang, mindsetnya dirubah. Deposit pasti kalah. Ya, itulah obrolan kita, mudah-mudahan jadi manfaatnya aja. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa dapat hikmahnya,